Ini saya mau bertanya nih tentang, mungkin ada kaitan nih Ustaz. Bapak saya ini menurut diagnosa dokter katanya PPOK itu gangguan paru-paru yang sudah lama, terus sesak napas. Masih dirawat Bapak? Iya. Masih dirawat di rumah sakit? Enggak, beberapa minggu yang lalu saya rawat di rumah sakit, terus sekarang sudah diminta keluar. Berapa jalan saja masih, ya? Ya masih keluarnya. Sejak istri atau ibu saya meninggal kok agak lebih parah penyakitnya dari biasanya. Cukup Bapak? Iya, bagaimana kira-kira solusinya? Nah, ya. Terima kasih Bapak Zainuddin di NTB. Baik, ya, silakan. Sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana di awal saya sebutkan bahwasanya penyebab penyakit pada prinsipnya itu ada satu. Akan tetapi kalau kemudian dikembangkan maka penyebab tersebut akan menjadi dua. Yang pertama adalah penyebab penyakit yang datang dari dalam. Dan yang kedua adalah penyebab penyakit yang datang dari luar. Akan tetapi perlu diketahui, tidak akan terjadi sesuatu yang dari luar masuk ke dalam kalau tidak terjadi dua hal. Jadi ada beberapa syarat yang menyebabkan penyakit dari luar itu masuk. Yang pertama, penyakit yang datang dari luar itu bisa masuk dikarenakan kelemahan organ dalam tubuh itu sendiri. Maka lemahnya organ tubuh akan bisa menyebabkan penyakit yang datang dari luar, dia akan masuk, membobol pertahanan tubuh. Kenapa? Dikarenakan lemahnya pertahanan tubuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dikarenakan adanya hawa atau angin yang kemudian dia bergerak. Angin itu bersifat panas dan dia bergerak, kemudian dia memasukkan hawa yang ada dari luar. Apakah itu panas, dingin, kering, dan lembab, kemudian didorong oleh angin tersebut. Kemudian dia masuk. Artinya walaupun ada hawa, akan tetapi tidak ada dorongan angin, maka tidak akan masuk. Dan tidak akan masuk kalau pertahanan tubuh kita ini kuat. Ya, jadi pada prinsipnya penyebab itu dari dalam. Dan dari dalam itu dibagi menjadi dua bagian. Yakni dari fungsi tubuh itu sendiri, yakni dari sisi emosi, ataupun dari sisi fungsi kinerja organ. Sebagaimana fungsi lambung adalah mengurai makanan, fungsi paru-paru adalah mengendalikan pernafasan. Ya, akan tetapi ada juga beberapa fungsi-fungsi lain sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam Ighatsatul Lahfan bahwasanya ada penyakit kolbu yang kemudian bisa diobati dengan dua cara, pengobatan secara syariah dan alamiah. Dan salah satu di antaranya adalah manakala terjadi penyakit kolbu atau emosi kemudian sudah melukai organ tubuh. Kapan emosi tersebut melukai organ tubuh? Ada dua syarat pula. Yang pertama adalah tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya, artinya tidak pas. Suatu contoh misalkan seorang suami ditinggal meninggal istrinya. Ya. Kapan berapa lama batas berkabung, ya kan? Berapa lama batas berkabung? Kan begitu. Kalau kemudian seorang lelaki berkabung sampai 1 tahun, 1 bulan aja udah nggak bisa kan? Ya, nggak ada masa kan? Kan laki nggak ada masa idah kan? Jadi maka hal ini nggak pas, nggak pada tempatnya. Itu yang pertama. Jadi sebuah emosi, misalkan kesedihan yang teramat dalam, kemudian menimpa dia, seorang lelaki atau perempuan tidak pada tempatnya. Misalkan ditinggal meninggal suami atau ditinggal meninggal istri. Kalau istri ditinggal meninggal suami, ya dia bersedih selama masa idah. Ya, akan tetapi setelah itu maka dia harus bersiap untuk menerima kenyataan hidup. Begitu pula dengan lelaki, ketika istri meninggal maka dia harus menerima kenyataan hidup. Ya, kalau tidak, maka ini akan melukai organ tubuh. Ini akan menyayat-nyayat organ. Jadi hikmah dibatasinya perempuan, memang perempuan segitu. Begitu pula dengan tidak dibatasinya lelaki, ya, dikarenakan memang Al-Imam Al-Qayyim juga menyatakan bahwasanya para pendahulu kita berkata, seorang lelaki itu harus berjanji pada dirinya kan 3 hal. Yang pertama harus tidak boleh dia berjanji pada dirinya tidak boleh dia meninggalkan berhubungan seksual. Ya, kalau selama dia masih mampu maksudnya ya. Artinya
ketika seseorang lelaki kemudian ditinggal istrinya, maka hendaknya tidak ada yang menjadikan dia bermasalah. Ya seperti perempuan kemudian diberikan masa idah, dia harus berkabung selama sekian ya. Ini kan tetap masih kategori berkabung ya, bersedih tersebut. Padahal harusnya tidak terjadi yang demikian. Ini yang tidak pada tempatnya. Ini yang pertama akan melukai organ. Yang pertama adalah jantung. Setelah jantung dia merembet ke paru-paru, ekspansi ke paru-paru. Ya, dan ini akan terjadi. Maka pengobatan yang utama adalah datangi kajian. Ya, datangi kajian, kemudian ditanyakan ke para ustadz sebatas mana kita memiliki hubungan dengan manusia. Karena sesungguhnya yang perlu difahami adalah bahwasanya dulu gitu kita nggak ada. Kemudian sekarang ada dan besok pasti tidak ada. Dan ini pasti. Jangan sampai kemudian ketika kita hidup berkeluarga, bersuami istri, seakan-akan yang ada di benak kita hidup abadi gitu kan. Saya akan abadi dengan istri saya. Kalau mati bareng. Saya akan abadi dengan anak-anak saya. Kalau mati bareng. Ini sesuatu yang nggak mungkin. Maka barang siapa yang tidak ingin menjumpai perpisahan, maka syaratnya satu, jangan ada pertemuan. Maka pasti tidak akan ada perpisahan. Karena kalau kalau kita bertemu itu pasti berpisah. Mau nggak mau. Kita yang meninggalkan dulu atau dia yang meninggalkan dulu. Maka perlu mendatangi kajian-kajian untuk menyadarkan kembali bahwasanya ketika manusia itu meninggal itu nyata itu. Dan itu harus disadari bahwasanya istri meninggal, itu harus sadar. Kalau kita tidak sadar kita akan sedih terus. Tidak menyadari, tidak menerima dan sebagainya. Maka itu yang pertama. Dan ini berkaitan dengan gangguan paru-paru. Adapun penyakit kolbu itu yang dari sisi syar'i, maka bisa ditanyakan pada guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita, dan datangi kajian. Ini sangat penting dan sangat perlu dan tidak bisa tidak. Ya, ini mendesak kondisinya. Ya, lebih mendesak daripada berangkat ke dokter, berangkat ke herbal dan sebagainya, lebih mendesak. Dikarenakan butuh pemahaman kepada bapaknya agar mengikhlaskan dan faham betul bahwasanya istrinya memang benar-benar meninggal, dan ini kenyataan. Nabi saja meninggal. Ya, apalagi istri-istri kita. Ya. Artinya kita harus menerima apa adanya. Kalau kemudian enggak, saya sudah menerima. Tapi kalau mengingat masih sedih dan nyesek di dada. Ini pada kenyataan penerapannya kolbunya belum menerima. Walaupun pada prakteknya sudah menerima. Harusnya jangan demikian. Ya, bolehlah bersedih. Karena kolbu bersedih air mata menetes wajar. Tidak mungkin tidak. Manusiawi. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya ketika syariat itu memberikan penjelasan pasti ada hikmah yang baik. Ya, bahwasanya kalau kita akan berlarut-larut akan melukai organ kita sendiri. Jantung kita, paru-paru kita. Ya, maka barang siapa yang hendak mencabik-cabik organnya, maka silakan berlarut-larut dalam beremosi, takut, sedih dan seterusnya. Maka memelihara diri itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ya, Bapak bisa menggunakan untuk organ materinya, Bapak bisa menggunakan 1 ibu jari jahe. 1 ibu jari jahe kemudian ditambah dengan 1 jengkal kayu manis. Kemudian direbus dengan 1 gelas air besar sampai mendidih, kecilkan apinya biar menjadi setengah. Setelah itu kemudian baru ditambah dengan madu dan diminum malam mau tidur, kemudian bangun tidur. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Ya, terima kasih atas jawaban dan